Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para pemirsa hafizakumullah, kita sudah memasuki 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Tentu banyak persiapan kita di akhir-akhir bulan ini. Terutama kita harus fastabiqul khairat, memicu untuk terus berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Tentu nanti di akhir ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Apa itu? Membayar zakat fitrah. Inilah yang akan saya bahas di dalam pertemuan kali ini. Dalil daripada kewajiban membayar zakat bisa kita ambil dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah, laksanakanlah oleh kalian akan salat dan bayarlah, tunaikanlah oleh kalian akan zakat dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Lantas bagaimana ketentuan-ketentuan di dalam membayar zakat fitrah? Kata zakat, kalau kita telisik dari etimologi, adalah at-tathhir, yang bermakna membersihkan, wan nama, dan bertambah. Secara terminologi, ismun lima yakhruju an badanin au malin min wajihin makhsusin. Sebuah nama untuk sesuatu yang kita keluarkan atas nama badan kita, harta kita, dengan metode-metode yang sudah ditetapkan. Ini saya ambil di dalam kitab Fathul Mu'in. Lalu apa itu zakat fitrah? Kenapa dia disebut sebagai zakat fitrah? Di dalam kitab itu disebutkan li'anna wujubaha bihi. Karena kewajiban fitrah itu kita bayar pada waktu fitr. Apa itu waktu fitr? Waktu berbuka. Kita tidak lagi di sana melakukan puasa. Di sanalah kewajiban kita membayar zakat fitrah. Sebab itu diberi nama zakat fitrah. Setelah itu kita harus tahu siapa saja orang-orang yang punya kewajiban di dalam membayar zakat fitrah ini. Hal ini juga kita bisa pahami, kita bisa ambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Faradha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatul fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kepada umatnya untuk membayar zakat fitrah. So'an min tamarin, satu sok dari kurma. Atau so'an min syairin, atau satu sok daripada gandum. Kita tahu semua gandum kan, makanan sehat, 5 sempurna, 4 bergizi. Siapa saja ini? Alal abadi wal hurri, atas budak dan orang yang merdeka. Wadzakari wal unta, laki-laki dan juga perempuan. Wassaghiri wal kabiri, baik dia yang kecil, bayi, wal kabiri, dan orang yang sudah besar, sudah tua. Minal muslimina, dari golongan orang-orang wa amara biha antu adda qabla khurujin nasi ila sholati. Dan Nabi juga memerintahkan kita untuk membayar zakat fitrah ini. Kapan? Sebelum manusia keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sudah jelas di situ orang-orang yang memiliki kewajiban membayar zakat fitrah. Tidak ada pengecualian. Semua umat muslim harus membayar zakat fitrah. Syaratnya cuma satu. Ketika dia memiliki kemampuan atau harta lebih di malam hari raya untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib ia nafkahi. Jadi jika tidak ada kemampuan pada malam hari itu, maka tidak wajib baginya untuk membayar zakat fitrah. Anak kecil misalnya, dia lahir di akhir bulan Ramadan, sebelum tenggelamnya matahari memasuki bulan 1 Syawal. Ini juga mendapatkan kewajiban membayar zakat. Karena dia berada di bulan Ramadan dan juga berada di bulan Syawal. Bagaimana kalau misalnya juga orang yang meninggal di bulan Ramadan, di terakhir misalnya.
tidak memasuki bulan 1 Syawal, dia tidak mendapatkan kewajiban untuk membayar zakat. Tapi kalau sudah memasuki bulan 1 Syawal ketika terbenam matahari di akhir bulan Ramadan itu, maka dia berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Lantas setelah kita mengetahui ini, siapa saja orang-orang yang menerima atau mustahikuz zakat, yang berhak menerima zakat. Kita juga bisa ambil ini dari Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Hanya sedekah itu untuk orang-orang fakir. Siapa orang fakir ini? Orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Bahasa kasarnya adalah orang-orang yang melarat. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Siapa itu orang-orang miskin? Orang-orang yang memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi tidak cukup, masih kurang. Wal amilina 'alaiha, dan amil zakat, para pengurus zakat, mereka yang mengumpulkan harta zakat dan juga mereka yang mendistribusikan harta zakat. Siapa lagi? Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilembutkan hatinya. Siapa mereka? Orang-orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, atau dia masih kafir, tapi kemungkinan besar untuk masuk agama Islam. Ini juga kita berikan. Wa fir riqabi, dan memerdekakan budak. Zaman sekarang alhamdulillah tidak ada budak lagi. Ini atas dasar perjuangan Rasulullah SAW. Dikisahkan sebelum kenabian, Nabi itu memerdekakan sekitar 7.000 budak. Jadi Nabi itu tidak miskin, Nabi itu kaya, bisa memerdekakan sekitar 7.000 budak. Wal gharimina, dan orang-orang yang miskin, orang-orang yang punya hutang, orang-orang yang terlilit hutang. Dia tidak mampu untuk membayarnya, maka kita juga berikan zakat. Juga orang yang dia punya hutang, berhutangnya ini dalam rangka untuk menyatukan umat, dan dia mampu untuk membayarnya, maka juga pelunasannya itu bisa dari harta zakat. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berada di jalan Allah. Ini orang-orang yang mempertahankan benteng-benteng agama Islam, seperti mufassirin. Atau ada juga yang mengatakan untuk pembangunan fasilitas umum, tapi untuk umat, seperti kayak rumah sakit, sekolah. Ini kan benteng-benteng daripada agama Islam. Wa bani sabil, dan orang yang melakukan perjalanan. Dia melakukan perjalanan, bekalnya habis, maka kita juga berikan kepadanya untuk meringankan beban. Fariidatan minallah. Ini kewajiban dari Allah. Kalau kewajiban berarti kan zakat. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Setelah kita mengetahui keduanya, orang-orang yang wajib menyalurkan zakat dan orang-orang yang menerima zakat, kita juga harus tahu kapan waktu itu. Nah, waktu pembayaran zakat itu ada 5. Pertama, mubah. Kedua, wajib. Ketiga, sunnah. Keempat, makruh. Dan yang kelima adalah haram. Yang mubah, ini ketika awal masuk bulan Ramadan sampai berakhir dan masuk bulan 1 Syawal. Ini waktu mubah. Jadi kita boleh membayar di awal bulan Ramadan. Tapi syaratnya harus masuk bulan Ramadan dulu. Yang wajib kapan? Yaitu ketika berakhirnya bulan Ramadan dan masuk 1 Syawal. Ini wajib. Yang sunnah kapan? Sebelum pelaksanaan sholat Id. Dari takbir Idul Fitri, kemudian masuk kepada sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian yang keempat, makruh. Yang makruh ini ketika pembayarannya itu setelah sholat Idul Fitri, sebelum berakhir 1 Syawal. Kalau yang haram berarti setelah berakhirnya 1 Syawal. Ada 5 waktu. Kemudian setelah kita tahu waktu daripada pembayaran zakat ini, maka kita harus tahu juga kapan atau berapa jumlah yang harus kita keluarkan daripada zakat fitrah. Tadi sudah disebutkan di awal hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamarin, 1 sok dari tamar, atau so'an min syairin, atau 1 sok daripada gandum.
satu sok itu kalau dikompres kepada kilo gitu kan. Kalau kita kan makanan pokok, karena juga yang wajib zakat itu quds. Quds ini makanan pokok. Karena makanan pokok kita itu adalah beras, maka kalau dikompres kepada beras itu sekitar ada yang mengatakan 2,2 atau 2,7 atau bahkan 3 kilo. Kita ambil misalnya yang 3 kilo saja gitu kan. Udah kita bayar 3 kilo ini kepada mustahiquz zakat. Boleh nggak misalnya harta zakat ini kita ganti, kita tukar kepada uang? Mazhab yang 4, 3 diantaranya tidak membolehkan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal tidak. Kalau Imam Syafi'i itu boleh. Seukuran dari makanan pokok yang kita keluarkan, harganya. Misalnya harga beras itu adalah 15.000 misalnya sekilo. Kalau kita keluarkan 3 kilo, berarti 45.000. Sekitar segitulah kita akan berikan uang kepada mustahiquz zakat. Lalu kalau Basnas itu menerima dia. Jadi ukuran Basnas itu sekitar 45.000 atau 50.000. Kalau mau ditukar kepada uang. Jadi kalau kita sudah menerima zakat dan membayar zakat, maka bagi mereka yang menerima zakat harus juga mendoakan orang yang memberi zakat. Apa doanya? Ajarakallahu fima a'taita. Semoga Allah memberikan pahala terhadap apa yang telah kamu berikan. Wa baraka fima abqaita, dan memberikan berkah apa yang ada pada dirimu yang masih tersisa. Waja'alahu laka tahuran, dan menjadikan Allah untukmu itu suci. Jadi kita doakan juga orang yang memberikan kita zakat fitrah. Orang yang memberikan kita zakat fitrah ini merasa senang karena didoakan oleh kita. Terakhir, hikmah daripada pembayaran zakat fitrah itu apa? Hikmahnya adalah agar supaya orang miskin itu tidak sibuk untuk mencari harta untuk mencukupi kebutuhan dia nanti di akhir bulan Ramadan ketika memasuki 1 Syawal. Kita berbagi kepada orang miskin agar supaya memudahkan urusan mereka. Begitu juga untuk orang fakir agar dia tidak sibuk mengemis. Lalu kalau untuk diri kita apa? Mensucikan diri kita dari perbuatan kita yang keji, dari omongan kita yang keji, perbuatan kita yang kotor, mata kita yang kotor. Ini disucikan agar supaya kita kembali kepada fitrah sifat bawaan kita, yaitu Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga penyampaian saya ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.